Selamat datang di kelas MUX Implan Kedokteran Gigi. Nama saya Tri Ardi Mahendra. Hari ini saya akan membawakan topik mengenai abutment selection for implant daily practice. Nah, untuk sebelumnya mungkin kita mau bicara tentang implant part. Apa saja sih komponen implan itu? Yang pertama adalah fixture atau sering disebut dengan dental implant. Lalu komponen yang kedua adalah abutment atau komponen untuk mendukung restorasi, baik itu restorasi gigi tiruan cekatnya ataupun gigi tiruan lepasannya. Dan yang terakhir berupa crown atau berupa prostetik. Nah, sebelumnya mungkin kita akan sedikit menggali tentang apa saja sih tipe-tipe implan yang ada di pasaran sekarang. Secara garis besar, implan di pasaran sekarang menjadi external connection dan internal connection. Untuk implan external connection, ini biasanya sudah tidak pernah digunakan lagi sekarang karena terlalu banyak micro movement pada daerah leher dari implan. Lalu yang kedua adalah implan dengan internal connection. Ada yang jenis tissue level implant seperti yang ada di gambar. Nah, ini merupakan implan yang dengan angka kesuksesan paling tinggi karena bisa dibilang dia adalah implan pioneer. Nah, keuntungannya menggunakan implan ini adalah biasa kita tidak memerlukan surgery yang kedua untuk mengangkat cover screw dan mengganti menjadi healing abutment-nya. Nah, keuntungannya lagi adalah dia itu minim sekali terjadi micro gap pada tissue level implant. Lalu ada implan dengan jenis bone level. Implan jenis bone level adalah implan dengan internal connection dan biasanya di pasaran paling banyak ditemukan. Dia bentuknya ada yang paralel atau yang tapered. Dan keuntungannya menggunakan ini adalah kita bisa mendesain lebar dari abutment sehingga kita bisa mendapatkan hasil restorasi yang sangat-sangat estetik. Berikut adalah perbedaan dari tissue level implant dan bone level implant. Sebagaimana terlihat dalam slide, bahwa emergence profile dari tissue level implant sudah ditentukan dari platform leher dari tissue level implant. Sedangkan bone level implant kita masih bebas untuk menambah emergence profile-nya. Jadi benar-benar kita bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedikit ilustrasi yang sudah saya buat, apa sih perbedaannya bone level implant dengan tissue level implant? Bone level implant bisa dilihat terdapat perpaduan antara implan dan abutment pas di dasar tulangnya. Sedangkan tissue level implant, dia ada di atas tulangnya. Sehingga ketika ada pergerakan, seperti di slide, maka terjadi microgap pada daerah tulang. Microgap pada daerah tulang itu akan mengakibatkan bisa terjadi periimplantitis. Sedangkan microgap pada tissue level implant, dia ada di platform dari atas dari dasar restorasi, sehingga microgapnya bisa tertutup oleh dasar restorasinya. Setelah itu kita akan membahas mengenai jenis-jenis restorasinya. Saat ini akan saya membagi menjadi kapan sih kita gunakan semen retain dan kapan kita menggunakan screw retain. Nah, ini merupakan fenomena yang cukup menarik. Dikatakan bahwa ternyata banyak berpendapat jika semen retain itu terlalu banyak masalahnya, seperti semennya tertinggal, dan untuk retrievability-nya pun lebih sulit. Betul, tapi yang menariknya adalah studi mengatakan bahwa angka kesuksesan perawatan dari semen retain dan screw retain itu tidak terlalu berbeda. Dan hanya berbeda sangat-sangat kecil sekali. Dan ini dibuktikan oleh studi-studi yang sudah saya tampilkan di slide ini. Oke, apa sih keuntungannya semen retain? Yang pertama, pada saat insersi, dia sangat-sangat mudah. Lalu yang kedua, karena tidak ada lubang di daerah oklusal, maka dia bisa membuat oklusi itu optimal. Lalu yang ketiga, crown-nya lebih estetik karena tidak ada lubangnya. Nah, karena dia menggunakan abutment yang cukup tinggi, maka terdapatlah passive fit. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia menggunakan semen sehingga resiko semen itu tertinggal pada daerah peri-implant akan sangat besar dan dia tidak bisa digunakan pada crown height space yang rendah. Nah, sedikit skema bagaimana sih perbedaan semen retain dan screw retain. Jadi, ketika implan itu akan digabung pada semen retain, itu dia akan diberikan semen
biasanya itu pada daerah intaglio dari crown-nya, lalu diinsersikan. Sedangkan pada screw retain, biasanya dia sudah tercasing atau sudah tersemen oleh lap-nya, sehingga retensinya yang semen retain dia benar-benar murni menggunakan semen, sedangkan screw retain dia menggunakan screw dari pengencang antara abutment dengan implannya. Nah, bagaimana dengan screw retain? Bisa dikatakan screw retain ini sangat-sangat sensitif. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai satu path of insertion. Jadi arah screw pasti akan selalu mengikuti arah dari si implan. Berbeda soal mungkin untuk semen retain ketika kita bisa menggunakan angle abutment untuk mengkoreksinya. Nah, biasanya failure-nya ini dia seakan banyak terjadi pada internal connection-nya, yaitu screw loosening biasanya. Dan ketika sudah screw loosening pada daerah internal connection, akan terjadi pergerakan pada daerah abutment-nya. Sehingga akan mengakibatkan bone loss, malah mungkin lebih parahnya akan fail. Nah, banyak peneliti akhirnya mencoba mencari koneksi seperti apa lagi. Mungkin koneksi salah satunya yang sering banyak digunakan di pasaran adalah ACRP atau Screw Cement Retain Prosthetic. Jadi prinsipnya adalah dia itu menggunakan abutment cement retain dengan ketinggiannya yang optimal, diameter yang optimal, tapi crown-nya itu ada akses di daerah occlusal atau di daerah palatal, sehingga layaknya seperti screw retain. Banyak peneliti mengatakan ini adalah jenis yang hybrid atau jenis screwmentable dan lain-lain. Nah, mungkin dari slide seperti ini dikatakan bahwa sama persis layaknya screw retain, hanya saja dia menggunakan abutment cement retain, dan retensi benar-benar mengandalkan dari koneksi hubungan screw abutment terhadap implan body. Nah, mungkin sekilas saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita harus mempunyai outline yang baik. Nah, untuk bisa membuat restorasi crown yang baik, kita kontur harus sangat-sangat baik. Pastikan tidak ada step antara abutment margin dengan crown-nya, dan harus mensupport dari oral hygiene yang baik. Nah, pastikan jangan seperti ini layaknya gambar di kiri, terdapat step antara margin dari abutment ke bagian dari cervical labial dari crown-nya. Nah, ini tidak akan improve oral hygiene-nya kemungkinan besar. Lalu pada gambar yang kanan, itu ada gap. Nah, ya di situ akan mengakibatkan food retention dan bisa mengakibatkan kegagalan. Atau mungkin lebih ekstrimnya seperti ini. Jadi marginnya itu ditutupi oleh crown-nya, ya, sehingga makanan akan tertrap makanan dan akan mengakibatkan periimplantitis. Jadi pastikan dasar crown itu berkontak halus dengan margin dari abutment. Lalu bagaimana dengan pemilihan abutment? Hanya perlu 3 saja untuk bisa melihat, yaitu pertama, ketinggian dari abutment, berhubungan dengan retensi dan resistensi. Lalu kedua adalah gingival height. Bagaimana caranya? Mungkin dokter bisa menggunakan probe. Pastikan dasar dari puncak dari implan diukur sehingga kita bisa menentukan gingival height. Lalu yang ketiga adalah diameternya. Nah, ini berhubungan dengan retensi dan resistensi formnya. Oke, bagaimana kalau seandainya ternyata crown height space atau mungkin ruangan restorasinya itu kurang dari 5 hingga 8 mm? Maka mau nggak mau kita harus menggunakan screw retain. Jadi indikasi screw retain adalah pada kasus dengan crown height space yang pendek. Nah, kenapa sih harus screw retain? Screw retain keuntungannya adalah dia tidak menggunakan semen, sehingga resiko inflamasi pada daerah sekitar implan akan sangat-sangat minimal. Dan pada crown height space yang sangat-sangat rendah, dan karena ada lubang akses yang memudahkan untuk membuka skrunya, maka dia dikatakan higher retrievability. Namun kekurangannya adalah karena ada daerah kontak yang terbuka, maka rawan terjadi fracture, bahkan rawan untuk terjadi screw loosening. Nah, bagaimana dengan seandainya ada pemasangan implan yang angulasinya agak ekstrim? Kita bisa menggunakan angle abutment.
Jadi prinsipnya adalah angle abutment itu digunakan pada implan yang angulasinya miring dan biasanya hanya digunakan untuk arah estetika saja. Nah, bagaimana dengan screw retain? Screw retain pun juga ada angle abutment-nya, cuman yang harus dipastikan ada 2 screw. Pertama, skrunya pasti harus masuk ke dalam arah skrunya, arah implannya. Lalu skru kedua adalah skru untuk mengencangkan restorasinya. Prinsipnya sama seperti dengan straight abutment. Lalu bagaimana seandainya kita mau mengcustom sehingga bisa lebih estetiknya? Nah, bisa nggak dengan angle abutment? Nah, salah satunya kita bisa dengan angle abutment atau mungkin kita bisa memodifikasi menggunakan temporary crown-nya. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat temporary crown-nya, lalu kita bisa molding dengan resin komposit dan tunggu hingga soft tissue-nya itu maturasi. Sedikit skema seperti ada di slide. Pada kasus normal mungkin kita hanya perlu menggunakan healing abutment biasa saja. Tapi pada kasus seperti ini, di mana kita perlu mengcustom dan seandainya kita letakkan healing abutment, papilnya tidak akan baik untuk kelihatannya, maka kita bisa mengcustom dengan menggunakan temporary abutment. Oke, sebagai contoh pada kasus ini setelah dilakukan osteotomi, lalu kita tutup sehingga tunggu hingga terjadinya osteointegrasi, baru kita lakukan customized menggunakan temporary abutment. Bahan temporary abutment bisa dari titanium atau bisa dari bahan yang resin, tergantung dari sediaan pabrik. Nah, setelah sudah dilakukan molding dengan komposit dan sudah matang atau sudah terjadi maturasi, baru kita bisa lanjutkan dengan memodifikasi cetakannya. Sebagai contoh, jika misalnya dokter menggunakan cetakan yang closed tray, maka pastikan setelah dicetak dikembalikan lagi ke sendok cetaknya. Nah, setelah itu baru dokter bisa kirim ke lab untuk diproses untuk crown-nya. Tapi pastikan dokter sudah ukur gingival height-nya. Nah, ini adalah hasil akhir dari restorasinya. Lalu seperti yang case kedua, setelah dilakukan CBCT, kita lakukan perencanaan pemasangan implan. Lalu kita tunggu hingga dia terjadi osteointegrasi, lalu kita lakukan molding dengan menggunakan komposit sama seperti slide sebelumnya. Nah, di sini penting sekali untuk bisa mengukur gingival height karena minimal ini adalah informasi yang akan kita sertakan kepada lab sehingga lab bisa memesan abutment sesuai dengan kebutuhan kasus. Nah, kesimpulan dari presentasi saya adalah pertama, dokter harus mastering the systemnya karena semua sistem mempunyai kekhususannya masing-masing. Lalu rencanakan pemasangan implan itu berdasarkan prosthodontic aspek atau estetik aspek. Lalu pilih koneksi yang bisa mensupport retrievability. Jika memerlukan teamwork dengan rekan sejawat lain, lakukan itu demi hasil yang lebih baik dan pastikan oklusinya itu sangat-sangat optimal. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.